Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmatul Mabrurah dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tarekat Hadadiyah. Nah, pada penjelasan di video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tarekat Mu'tabarah 2 kelas F1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Saifullah Yazid MA. Pada penjelasan tentang tarekat Hadadiyah ini ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang sejarah tarekat Hadadiyah, yang kedua tentang tokoh tarekat Hadadiyah, yang ketiga tentang silsilah tarekat Hadadiyah, dan yang keempat tentang doktrin atau ajaran tarekat Hadadiyah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah dari tarekat Hadadiyah. Tarekat Hadadiyah ini merupakan nama lain dari tarekat Alawiyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada abad ke-17 Masehi. Nama tarekat Hadadiyah ini diambil dari nama beliau karena Syekh Abdullah Al-Haddad ini merupakan pengembang atau pembaharu dari tarekat Alawiyah. Dan mengingat begitu besarnya pengaruh beliau dalam memberikan pemikiran baru tentang pengembangan tarekat Alawiyah, atau bisa dikatakan beliau memberikan sumbangsi pemikiran baru untuk perkembangan tarekat Alawiyah ke depannya. Maka tidak heran jika nama lain dari tarekat Alawiyah adalah tarekat Hadadiyah. Tarekat Hadadiyah ini atau tarekat Alawiyah ini menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama atau sumber terpenting dalam beribadah. Maka sebab itulah tarekat Hadadiyah ini termasuk dalam kategori tarekat yang mu'tabarah. Kemudian tarekat Hadadiyah ini disebut-sebut mengambil jalan yang sama atau barangkali mirip sebagaimana pada posisi Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam tarekat Saziliyah. Nah, di dalam tarekat Alawiyah ini terdapat 3 subbagian. Yang pertama Hadadiyah, yang kedua Atasiyah, dan yang ketiga ada Idusiyah. Dari masing-masing nama tarekat tersebut diambil dari marga keluarga yang terdapat dalam Ba'alawi. Namun, dari ketiga subbagian yang saya sebutkan tadi, tarekat Hadadiyahlah yang paling besar dan paling banyak diikuti oleh masyarakat. Sebab itulah nama lain dari tarekat Alawiyah adalah tarekat Hadadiyah. Pada mulanya, tarekat Hadadiyah ini dikenal sebagai tarekat yang hanya berkembang di kalangan Alawiyin saja dan sering disebut sebagai tarekat atau hanya tradisi dari keluarga Alawi. Nah, tarekat Hadadiyah ini atau tarekat Alawiyah ini merupakan warisan yang diberikan secara turun-temurun dari ayah ke anak dan seterusnya. Kemudian, pada masa awal tarekat Alawiyah ini didirikan, tarekat ini banyak diikuti oleh kaum Sayyid atau kaum Hadrami saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tarekat Hadadiyah ini atau tarekat Alawiyah ini mulai diikuti oleh berbagai macam lapisan masyarakat Muslim lain yang ada di kota Hadramaut. Nah, di sini dijelaskan bahwa tarekat Hadadiyah ini atau tarekat Alawiyah ini mempunyai atau memiliki kekhasan tersendiri berbeda dengan tarekat lainnya. Kekhasan tersebut adalah dalam pengamalan wirid atau zikir bagi para pengikutnya, tarekat Hadadiyah ini tidak mengharuskan yang namanya baiat atau talqin terlebih dahulu untuk mengikuti tarekat Hadadiyah ini. Kalau tarekat lainnya kan biasanya mengharuskan yang namanya baiat atau talqin untuk dapat mengikuti tarekat tersebut. Lain hanya dengan tarekat Hadadiyah ini. Jadi bisa dikatakan bahwa tarekat Hadadiyah ini adalah tarekat yang paling mudah dan tidak memberatkan bagi para pengikutnya. Kemudian lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang tokoh tarekat Hadadiyah. Tadi di awal sudah saya sebutkan siapa tokoh dari tarekat Hadadiyah ini. Beliau bernama Syekh Abdullah Al-Haddad yang memiliki nama lengkap yaitu Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam sejarah tarekat Alawiyah ini, nama Al-Haddad tidak bisa dipisahkan karena beliau yang banyak memberikan pemikiran baru tentang pengembangan ajaran tarekat Alawiyah di masa yang akan mendatang. Beliau lahir di kota Tarim, Hadramaut pada 5 Safar 1044 Hijriah dan meninggal pada malam Selasa 7 Zulkaidah 1132 Hijriah atau 1719 Masehi.
Ayahnya bernama Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal sebagai orang yang soleh. Al-Haddad sendiri lahir dan besar di kota Tarim dan lebih banyak diasuh oleh ibunya yang bernama Syarifah Salma, yang merupakan seorang ahli ma'rifah dan wilayah atau kewalian. Di kota Hadramaut tersebut, Syekh Abdul Al-Haddad ini dibesarkan dan menghafal Al-Quran serta banyak memperoleh ilmu-ilmu lainnya. Namun cerita sedihnya, kedua mata beliau tidak bisa melihat dikarenakan terkena cacar sejak kecil. Walaupun demikian, Allah telah menggantinya dengan mata hati atau cahaya ilmu dan pengetahuan serta keyakinan dan kewalian. Syekh Abdul Al-Haddad ini dikenal sebagai orang yang alim, zuhud, waro', serta berdisiplin tinggi, terutama dalam menegakkan salat berjamaah. Beliau juga dikenal sebagai seorang tokoh sufi yang telah mencapai tingkatan kutub. Kemudian lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang silsilah tarekat Haddadiyah. Nah, berikut silsilah tarekat Alawiyah dari Syekh Abdullah Al-Haddad, yaitu yang pertama, Syekh Abdul Al-Haddad ini mengambil talqin dari Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Sayyid Imam Muhammad bin Alawi. Nah, keduanya ini mengambil dari Sayyid Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Syekh Husain ini mengambil dari ayahnya. Kemudian Syekh Abu Bakar mengambil dari Syekh Umar bin Abdullah Basaiban. Kemudian Syekh Umar ini mengambil dari Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman mengambil dari ayahnya. Dan Syekh Ali juga mengambil dari ayahnya. Serta yang terakhir Syekh Abu Bakar As-Sakran dan terus bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang tarekat, dalam sebuah tarekat pastinya memiliki pengikut atau murid. Nah, sama halnya dengan tarekat Haddadiyah ini. Syekh Abdul Al-Haddad ini memiliki banyak murid. Di antara semua muridnya, ada satu murid yang mendapatkan mandat besar sebagai penerus dari tarekat Haddadiyah ini. Beliau bernama Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Syekh Abdul Al-Haddad ini mengatakan bahwa muridnya yang bernama Sayyid Ahmad bin Zaid ini telah sampai pada Al-Maqam Al-Asir dan Syekh Abdul Al-Haddad ini juga mewasiatkan atau memberitahukan kepada seluruh murid atau para pengikutnya untuk mengikuti Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi selaku penerus dari tarekat Haddadiyah. Mengapa yang dipilih adalah Sayyid Ahmad bin Zain? Karena capaian makom yang telah didapatkan Sayyid Ahmad inilah yang menjadikan beliau sebagai khalifah atau penerus dari Syekh Abdul Al-Haddad, baik secara tersurat maupun tersirat. Itulah silsilah dari tarekat Haddadiyah atau tarekat Alawiyah. Lanjut pada penjelasan terakhir, yaitu tentang doktrin atau ajaran dari tarekat Haddadiyah. Berbicara tentang pokok ajaran tarekat Alawiyah, tidak akan terlepas dari pandangan Syekh Abdul Al-Haddad yang merupakan tokoh pembaharu yang telah menata rumuskan kembali ajaran-ajaran di dalam tarekat Alawiyah. Secara umum, tarekat Alawiyah ini menurut Syekh Abdul Al-Haddad merupakan tarekoh Ashab Al-Yamin, yaitu tarekohnya orang yang menghabiskan waktunya untuk selalu ingat dan taat kepada Allah dan selalu menjaganya dengan melakukan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Kemudian, Syekh Abdul Al-Haddad ini lebih jauh juga mengajarkan bahwa hidup itu adalah safar, yaitu perjalanan menuju Tuhan yang dilakukan untuk melawan hawa nafsu dan sebagai media pendidikan moral. Karena itulah di dalam safar ini, para musafir setidaknya membutuhkan 4 hal. Yang pertama adalah ilmu yang akan membantu untuk membuat strategi. Yang kedua, sikap warok yang dapat mencegahnya dari perbuatan haram. Yang ketiga, semangat yang menopangnya. Dan yang keempat, yaitu moralitas yang menjaganya. Nah, dalam syafaat atau perjalanan ini, Syekh Abdul Al-Haddad membagi kembali dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dinamakan kelompok khusus, yaitu bagi mereka yang sudah sampai pada tingkat mujahadah, mengosongkan diri baik lahir maupun batin dari selain Allah, di samping membersihkan diri dari segala perangai tak terpuji. Nah, dan kelompok yang kedua adalah kelompok ammah, yaitu mereka yang baru memulai perjalanannya dengan mengamalkan serangkaian perintah-perintah sunnah saja. Dalam ajaran tarekat Haddadiyah, Syekh Abdul Al-Haddad ini memiliki 2 macam wirid
Yang pertama itu namanya uh, uh, wirid al-latif, dan yang kedua itu namanya rotib al-hadad. Dari kedua macam wirid tadi, ada perbedaan dalam menjalankan tradisi membaca rotib al-hadad tersebut, diantaranya para pengamalnya. Kalau di Indonesia, Malaysia, bahkan di Arab Saudi, biasa dibaca setelah maghrib, bisa dibaca sendiri atau berkelompok. Selain itu, cara membaca doa pun tidak diatur sebagaimana di kota asalnya, yaitu Tarim Hadramaut. Kalau di tempat asalnya, yaitu di kota Tarim, rotib al-hadad ini dibaca oleh seorang mudzib keluarganya dan diisi dengan doa yang diserahkan kepada jemaah. Sedangkan di luar Hadramaut, jemaah ini membaca rotib tersebut secara pasif dalam doa, yaitu hanya mengaminkan doa sang pemimpin rotib tersebut. Dan selain itu, di Hadramaut pembacaannya dilakukan setiap hari setelah salat Isya. Kalau di luar Hadramaut itu bisa dibaca setelah maghrib. Itu saja pembahasan dari poin terakhir, yaitu tentang doktrin atau ajaran tarekat Haddadiyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari awal penjelasan sampai akhir. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.